A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah kami beriman, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk,
maka perdagangan mereka itu tidak akan beruntung dan mereka tidak akan mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali.
kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia Allah berfirman, Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu, Dia Adam menyebutkan nama-namanya. Dia berfirman, Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, Sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Dan kami berfirman, Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kami berfirman, Turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan kafir, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca Taurat, tidakkah kamu mengerti? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Takutlah kamu pada suatu hari kiamat yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun, syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikannya. Ingatlah ketika kami menjanjikan petunjuk Taurat kepada Musa melalui munajat selama 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Setelah itu kami memaafkan kamu agar kamu bersyukur. Ingatlah ketika kami memberikan kitab Taurat dan Furqan kepada Musa agar kamu memperoleh petunjuk. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang." Ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu dan kamu menyaksikannya. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kematianmu agar kamu bersyukur. Kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tapi justru merekalah yang menzolimi diri sendiri. Ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah ke negeri ini Baitul Maqdis, lalu makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah karunia kepada orang yang berbuat kebaikan." Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah Allah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Ingatlah ketika Musa memohon curahan air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah darinya batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing.
Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Dia Musa menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, "Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa." Setelah itu kamu berpaling, maka seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Sungguh, kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Allah memerintahkan kami agar menyembelih seekor sapi." Mereka bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?" Dia menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu." Dia Musa menjawab, "Allah berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang warnanya kuning tua, yang menyenangkan bagi orang-orang yang memandangnya." Mereka berkata lagi, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendakinya, niscaya kami mendapat petunjuk." Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu saling tuduh tentang itu, akan tetapi Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, "Pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu."
Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka, apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu? Sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Akan tetapi, apabila kembali kepada sesamanya, mereka berkata, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Apakah kamu tidak mengerti?" Di antara mereka ada yang umi buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Ceritakanlah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata, "Ini dari Allah," dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Mereka berkata, "Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja." Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi, kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjianmu agar kamu tidak menumpahkan darahmu atau membunuh orang dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamanmu. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antaramu selain kenistaan dan kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka azabnya tidak diringankan dan mereka tidak akan ditolong. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa dan menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus Jibril.
Mengapa setiap kali Rasul datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagiannya kamu dustakan, dan sebagian yang lain kamu bunuh? Mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah lah terhadap orang-orang yang ingkar. Buruk sekali perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Oleh karena itu, mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Kepada orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah pada apa yang diturunkan Allah Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman pada apa yang diturunkan kepada kami. Mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang mukmin? Sungguh, Musa benar-benar telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkannya tapi kami tidak menaatinya. Diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekufuran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keimananmu kepadamu jika kamu orang-orang yang mukmin. Katakanlah Nabi Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain, mintalah kematian jika kamu orang-orang yang benar. Akan tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Engkau Nabi Muhammad sungguh akan mendapati mereka orang-orang Yahudi sebagai manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Tiap-tiap orang dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Nabi Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril? Padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap kitab-kitab yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Nabi Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya? Bahkan sebagian besar mereka tidak beriman. Setelah datang kepada mereka Rasul Nabi Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, tidak menggubrisnya, seakan-akan mereka tidak tahu.
Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah atau cobaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, benar-benar mereka sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik seandainya mereka mengetahuinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, akan tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Akan tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar. Apa yang kami nasakh atau batalkan, atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Ketahuilah bahwa tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Ataukah kamu menghendaki untuk meminta Rasulmu Nabi Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Siapa yang mengganti iman dengan kekufuran, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah, biarkanlah, dan berlapang dadalah, berpalinglah dari mereka, sehingga Allah memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Tidak demikian, orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu agama yang benar. Orang Nasrani juga berkata, orang Yahudi tidak menganut sesuatu agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu musyrik Arab berkata seperti ucapan mereka itu. Allah akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat.
tentang agama yang mereka perselisihkan. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. Hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Mereka berkata, Allah mengangkat anak. Maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Nabi Muhammad dengan hak sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu Nabi Muhammad sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Sungguh, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang yang beriman padanya. Siapa yang ingkar padanya, merekalah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepadamu yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusannya tidak diterima, syafaat tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat salat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang ruku dan sujud salat. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Dia Allah berfirman, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah atau sunnah kepada mereka, dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Siapa yang membenci agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri? Kami benar-benar telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, "Berserah dirilah." Dia menjawab, "Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam." Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Mereka berkata, "Jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah, "Tidak. Akan tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik." Katakanlah, "Wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan mencukupkanmu dengan perlindungannya dari kejahatan mereka. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Peliharalah sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Hanya kepadanya lah kami menyembah. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah kamu Yahudi dan Nasrani hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Apakah kamu juga berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya adalah penganut Yahudi dan Nasrani?
Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah sama sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.